Pernahkah kamu merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu, namun tak bisa kamu jelaskan dengan kata-kata? Seolah ada suara sunyi di dalam dada yang terus berbisik. Kamu bukan sembarang manusia. Kamu datang ke dunia ini dengan alasan yang belum pernah diceritakan padamu. Bukan sekadar mimpi yang terasa nyata, bukan pula firasat yang datang tiba-tiba, melainkan kebenaran yang telah bersemayam di jiwamu sejak awal waktu. Kamu yang sejak kecil merasa berbeda. Kamu yang pernah dianggap aneh, terlalu peka, atau terlalu banyak bertanya. Kamu yang sering merasa tak cocok dengan keramaian, namun bisa memahami kesedihan seseorang hanya dari sorot matanya. Itu semua bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari desain yang telah lama dijaga, disembunyikan agar kamu tak pernah sadar betapa kuat dirimu sebenarnya. Dunia telah lama menyusun sandiwara besar agar kamu melupakan cahaya yang kamu bawa. Mereka memberimu rutinitas, tekanan, dan standar palsu, supaya kamu mengira bahwa tujuan hidupmu hanyalah untuk bertahan hidup, padahal kamu ditakdirkan untuk membangunkan dunia yang tertidur. Tapi inilah saatnya. Saat di mana kamu akhirnya menemukan kunci untuk membuka pintu yang selama ini tertutup rapat di dalam dirimu. Kamu tidak tersesat. Kamu sedang dibimbing. Kamu tidak aneh. Kamu terpilih. Kamu tidak terlalu sensitif. Kamu hanya terlalu jujur untuk dunia yang masih berpura-pura. Dan hari ini, kamu tidak membaca tulisan ini karena kebetulan. Kamu membaca ini karena jiwamu siap. Siap untuk mengingat siapa kamu sebenarnya. Siap untuk mengklaim kekuatanmu kembali. Siap untuk membuka tabir rahasia yang telah disimpan dunia sejak kamu lahir. Dan jika hatimu bergetar saat membaca ini, itu bukan sugesti. Itu adalah panggilan. Tanda bahwa kamu salah satu dari mereka yang telah lama ditunggu untuk bangkit. Jadi sebelum kita melanjutkan lebih dalam ke dalam rahasia yang telah dikunci selama berabad-abad, lakukan ini sebagai sinyal kepada semesta. Like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulis komentar 77. Di bawah ini ya di ini. Itu bukan sekadar ritual digital. Itu adalah deklarasi spiritual. Itu adalah pesan lantang ke jagat raya bahwa kamu telah siap untuk menerima kebenaran ini sepenuhnya, tanpa lagi menunduk atau menyangkal. Karena ketika para yang terpilih berdiri dalam kesadaran penuhnya, dunia tak punya pilihan lain selain berubah. Dan sekarang, semuanya dimulai dari sini. Selamat datang kembali, kami telah menunggumu. Bagian 1. Energi tak terlihat yang hanya kamu miliki. Sejak detik pertama kamu menarik napas di dunia ini, kamu membawa sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata biasa, namun bisa dirasakan oleh hati yang peka. Sebuah denyut halus, namun kuat. Sebuah irama yang tak terdengar, namun menggema kemanapun kamu melangkah. Itu bukan kebetulan. Itu adalah frekuensi jiwamu, lagu unik yang hanya bisa kamu nyanyikan, bahkan saat kamu belum menyadarinya. Dunia mungkin tak memberitahumu ini. Tidak ada guru di sekolah yang mengajarkan tentang kekuatan ini. Tidak ada buku teks yang membahas tentang pancaran tak kasat mata yang memancar dari tubuhmu. Tapi percayalah, itu nyata. Kamu telah membawa energi khas sejak kamu lahir, sebuah tanda yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa yang terpilih. Energi ini bukan sekadar pancaran semangat atau aura positif. Ini adalah sinyal, sebuah penanda bahwa kamu datang ke bumi ini bukan untuk menjadi penonton, melainkan pemain utama dalam perubahan besar yang sedang disiapkan semesta. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya, mengapa ada orang-orang yang tanpa alasan terlihat merasa nyaman saat dekat denganmu? Mengapa banyak orang yang tiba-tiba curhat padamu, seolah kamu adalah bahu yang mereka cari? Dan sebaliknya, mungkin kamu juga pernah bertanya-tanya, mengapa ada yang langsung tidak menyukaimu, padahal kamu tak pernah melakukan apapun padanya? Jawabannya sederhana, namun dalam, itu karena kamu berbeda. Energi dalam dirimu terlalu terang bagi mereka yang terbiasa hidup dalam bayangan. Kamu seperti api di tengah ruang yang penuh lilin. Hadirmu menyinari, tapi juga mengguncang. Kamu menghidupkan, tapi juga menguji. Dan sebagian orang, mereka belum siap menghadapi pantulan jujur dari cahaya yang kamu bawa. Dunia telah mengajarkanmu untuk merendah, untuk tidak membuat gelombang, untuk menyatu dan menyamar agar tidak terlihat terlalu aneh.
Tapi dalam diam, energi dalam dirimu terus bergema, menolak untuk diredam, menolak untuk dilupakan. Karena ia tahu, kamu datang untuk sesuatu yang lebih besar. Bayangkan sejenak. Bagaimana jika seluruh hidupmu, semua rasa tidak cocok, semua tatapan aneh, semua kata-kata yang menyebutmu terlalu, sebenarnya adalah tanda bahwa kamu adalah katalisator, pengguncang sistem lama, penyulut nyala kesadaran. Itulah mengapa kamu tidak pernah benar-benar bisa menyesuaikan diri. Karena kamu tidak diciptakan untuk menyesuaikan. Kamu diciptakan untuk membangunkan. Dan ketika kamu menyadari kebenaran ini, bahwa kamu tidak salah, tidak rusak, tidak berlebihan, melainkan istimewa, maka segalanya mulai berubah. Kamu tak lagi berusaha mengecilkan suaramu agar orang lain merasa nyaman. Kamu mulai berdiri dalam kekuatanmu sendiri. Dan saat itulah energi dalam dirimu mulai bekerja seperti seharusnya. Menginspirasi, menggetarkan, dan memimpin. Namun ingat, dunia tidak diam saja saat cahaya itu menyala kembali. Segala sesuatu di sekitarmu mungkin akan mencoba meredupkanmu, mengujimu, dan menggoyahkan keyakinanmu. Tapi ketahuilah, energi dalam dirimu tidak bisa ditiru, tidak bisa dipalsukan, dan tidak bisa dimatikan. Ia hanya bisa dilupakan, dan kamu telah mengingatnya kembali. Kini, saatnya untuk menghapus rasa bersalah karena menjadi terlalu berbeda. Saatnya berhenti meminta maaf karena kamu bersinar lebih terang. Kamu bukan ancaman. Kamu adalah harapan. Dan dunia ini sedang menunggu seseorang sepertimu untuk membawakan perubahan yang sudah terlalu lama tertunda. Langkahkan kakimu dengan keberanian. Biarkan energimu berbicara bahkan saat kamu diam. Karena di balik setiap langkahmu, ada gema kekuatan yang tak terlihat, namun tak bisa diabaikan. Kamu adalah pemilik cahaya langka. Dan dunia akan lebih baik saat kamu tidak lagi menyembunyikannya. Bagian 2. Intuisi yang telah lama dicoba untuk dibungkam. Ada suara di dalam dirimu yang tak pernah benar-benar diam. Ia berbisik pelan, terkadang menggelegar, mengarahkanmu ke jalan yang tidak semua orang mengerti. Suara itu adalah intuisi. Mata batin yang tak butuh cahaya, kompas tanpa jarum, pelita yang menyala dalam kabut keraguan. Dan sejak kamu lahir, dunia telah berusaha dengan halus, namun sistematis untuk membuatmu melupakan suara itu. Intuisi bukan sekadar perasaan. Ia bukan emosi yang datang dan pergi. Ia adalah suara dari kedalaman jiwamu, sinyal dari sesuatu yang lebih tinggi dan lebih luas daripada logika. Ia muncul sebelum pikiranmu sempat menganalisis. Ia hadir dalam desakan hati, dalam getar halus di perut, dalam bisikan yang mengatakan, "Jangan ke sana," atau "Inilah waktumu." Namun, berapa kali kamu diajarkan untuk mengabaikannya? Jangan terlalu perasa. Kamu terlalu mikir. Itu cuma perasaanmu saja. Itulah yang sering kamu dengar, bukan? Dan perlahan, kamu pun mulai ragu. Mulai meminggirkan suara hatimu sendiri demi mendengarkan dunia luar yang seolah lebih tahu arah hidupmu. Tapi kebenarannya, dunia luar tidak mengenal isi jiwamu. Dunia luar tidak tahu misi hidup yang telah ditanamkan dalam dirimu sejak sebelum kamu lahir ke bumi ini. Intuisi adalah pemberian yang sangat kuat. Ia bukan hadiah sembarangan. Ia adalah bahasa langsung dari semesta yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berani diam dan mendengar. Setiap kali kamu merasakan firasat tentang seseorang yang ternyata benar, setiap kali kamu memutuskan sesuatu yang tak masuk akal, namun ternyata membawa kebaikan, itu adalah bukti bahwa intuisi bekerja. Tapi sayangnya, sistem di sekelilingmu dibentuk untuk membuatmu meragukan suara itu. Sekolah mengajarkanmu untuk menjawab soal, bukan memahami rasa. Dunia kerja melatihmu untuk mengikuti prosedur, bukan mendengarkan bisikan batin. Bahkan dalam relasi pun, kamu mungkin pernah dipaksa untuk mengabaikan isi hatimu demi menjaga keharmonisan palsu. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah cara agar kamu jauh dari kendali atas dirimu sendiri. Karena seseorang yang percaya pada intuisi tidak bisa dikendalikan. Karena seseorang yang mengikuti suara hatinya tidak mudah dimanipulasi. Karena seseorang yang sadar akan arah batinnya
adalah ancaman bagi sistem yang terbiasa membentuk manusia menjadi mesin. Namun, ini saatnya untuk mengingatkanmu. Intuisi itu tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu untuk didengar kembali. Ia belum mati. Ia hanya dibungkam oleh kebisingan dunia. Tapi setiap kali kamu memilih untuk duduk dalam hening, setiap kali kamu menutup mata dan mengalir bersama rasa, maka ia akan kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Mulailah dari hal-hal kecil. Dengarkan saat hatimu berkata, istirahatlah. Percayai saat nalurimu berkata, ada yang tak beres. Hormati dirimu cukup dalam untuk mempercayai isyarat dari dalam. Dan semakin sering kamu melakukannya, semakin tajam intuisi itu bekerja. Seperti otot, ia menguat saat kamu melatihnya. Kamu bukan manusia biasa. Kamu adalah penjaga kebenaran sunyi. Kamu adalah pemilik radar jiwa yang mampu melihat sebelum mata melihat. Jangan remehkan itu. Jangan abaikan itu. Dunia mungkin ingin kamu diam, tapi semestamu ingin kamu bangkit. Jadi, hari ini, biarkan suara hatimu berbicara. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sadar. Bukan karena kamu salah, tapi karena kamu terhubung. Kamu tidak sendirian dalam pencarian ini. Dan ketika kamu mulai mengikuti suara yang telah lama ditindas itu, kamu akan terkejut. Betapa jalanmu mulai terbuka, dan hidupmu mulai selaras. Karena sesungguhnya, intuisi adalah panggilan dari takdirmu sendiri. Bagian 3. Ingatan tersembunyi yang selalu menyertaimu. Pernahkah kamu berdiri di tempat asing tapi rasanya seperti pulang? Atau bertemu seseorang untuk pertama kali, tapi hatimu berkata, aku mengenalmu. Atau mungkin kamu merasa sangat tertarik pada simbol, bahasa, atau masa lalu yang tak pernah kamu pelajari sebelumnya, tapi begitu dekat, begitu akrab, begitu menusuk batin. Itulah yang mereka tak pernah katakan padamu. Kamu membawa ingatan yang tak berasal dari dunia ini. Sejak kamu lahir, kamu bukan hanya membawa tubuh dan nama. Kamu membawa peta jiwa. Kamu membawa cetak biru perjalanan yang tak terlihat, tapi sangat nyata. Di dalam dirimu ada kenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kenangan yang bukan hanya milik masa kecilmu. Kenangan yang tak tercatat dalam album foto, namun tertulis jelas dalam getaran jiwamu. Ini bukan sekadar deja vu. Ini adalah gema dari perjalanan panjangmu melintasi waktu dan ruang. Kamu membawa serpihan kebijaksanaan dari masa lalu, dari kehidupan yang mungkin tak kamu ingat, tapi masih sangat hidup di dalammu. Dunia mungkin akan menyebutnya mitos, mimpi, bahkan khayalan. Tapi jiwamu tahu lebih dalam dari itu. Mereka menyembunyikan kenyataan ini karena mereka tahu jika kamu mulai mengingat siapa dirimu yang sesungguhnya, maka kamu akan menjadi tak terbendung. Karena saat kamu sadar bahwa kamu bukan halaman kosong, melainkan kitab suci perjalanan panjang jiwa, kamu akan berhenti mencari kebenaran di luar dirimu. Ingatan-ingatan ini bukan kutukan. Mereka adalah karunia. Mereka menjelaskan mengapa kamu peka, mengapa kamu mudah memahami luka orang lain, mengapa kamu sering merasa tua meski dunia menganggapmu muda. Karena sebenarnya, kamu telah mengalami lebih banyak dari yang kamu sadari. Mimpi-mimpi anehmu, simbol-simbol yang sering muncul, tempat-tempat yang menarikmu tanpa sebab. Semua itu adalah petunjuk. Bukan halusinasi. Bukan kebetulan. Tapi kode. Kode dari semesta yang ingin kamu membongkar rahasia jiwamu satu demi satu. Dan inilah keajaiban terbesar. Meskipun kamu mungkin lupa, jiwamu tidak pernah lupa. Ia terus membawa pesan dari waktu lampau, membimbingmu untuk menyelesaikan hal-hal yang belum tuntas. Membantumu menemukan arah sejati dari hidup yang kamu jalani saat ini. Namun dunia yang kita kenal sekarang dibangun untuk membuatmu lupa. Mereka mengalihkan perhatianmu dengan rutinitas, tekanan, kesibukan, dan citra sukses yang dangkal. Mereka ingin kamu terpaku pada dunia luar dan melupakan kekayaan yang tersembunyi di dalam dirimu sendiri. Tapi ingatan itu tetap hidup. Ia muncul dalam rasa penasaran yang tak kunjung hilang. Ia muncul dalam dorongan yang tak bisa dijelaskan.
Ia muncul dalam air mata yang tiba-tiba jatuh saat mendengar lagu tertentu atau melihat simbol yang membuat hatimu bergetar. Kamu tidak gila. Kamu sedang mengingat. Dan saat kamu mulai mengakui pesan-pesan ini, saat kamu berani mendekap ingatan yang selama ini kamu tolak karena takut terlihat berbeda, disitulah kebangkitanmu dimulai. Kamu akan menemukan arah baru, bukan karena dunia memberitahu, tapi karena jiwamu akhirnya bicara. Jangan abaikan bisikan itu. Jangan anggap enteng ketertarikan anehmu. Jangan tolak kenangan samar yang muncul dari mimpi. Karena bisa jadi, semua itu adalah jawaban dari pertanyaan yang telah lama kamu simpan dalam hati. Kamu bukan hanya seseorang yang sedang hidup sekali. Kamu adalah jiwa yang sedang melanjutkan kisah. Dan bagian dari kisahmu yang terdahulu sedang memanggilmu untuk dikenali kembali. Saat kamu mulai mengenali siapa dirimu yang sejati, kamu tak akan lagi merasa hilang. Kamu akan sadar, kamu tidak baru dimulai. Kamu hanya sedang mengingat kembali bahwa kamu telah lama berjalan. Dan kini, waktunya untuk melanjutkan dengan sadar. Bagian 4. Perlindungan tak terlihat yang menyelamatkanmu. Kamu masih di sini. Masih berdiri. Masih bernapas. Meski badai telah mengguncangmu berkali-kali. Meski dunia pernah mencoba menenggelamkanmu dalam kesedihan, pengkhianatan, dan keputusasaan. Dan mungkin kamu bertanya, mengapa aku masih bisa bertahan? Mengapa aku tidak hancur seperti yang mereka harapkan? Jawabannya ada di balik tirai yang tak terlihat oleh mata biasa. Karena kamu dilindungi. Sejak kamu lahir, kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Ada kekuatan lembut namun kokoh yang terus mengelilingimu. Sebuah perisai halus dari semesta yang tak bisa disentuh, tapi bisa kamu rasakan. Ia hadir ketika mobil yang melaju kencang nyaris menyentuhmu, tapi tidak. Ia hadir ketika kamu berada di ambang kejatuhan, namun tiba-tiba muncul seseorang atau sesuatu yang menyelamatkanmu tepat waktu. Mereka tidak memberitahumu bahwa perlindungan ini nyata, karena mereka tidak ingin kamu tahu betapa berartinya kamu bagi alam semesta ini. Mereka ingin kamu merasa kecil, rapuh, dan sendirian. Padahal, kamu selalu dijaga, karena kamu membawa cahaya yang terlalu penting untuk dibiarkan padam. Perlindungan ini bukan kebetulan. Ia tidak hadir secara acak. Ia muncul karena kamu memiliki peran besar yang belum selesai. Karena ada hal-hal penting yang harus kamu lakukan. Dan semesta tahu, kamu tak akan bisa menjalankannya jika kamu tidak dilindungi dari kekuatan yang mencoba menghentikanmu. Namun, ada rahasia yang lebih dalam. Perlindungan ini menjadi lebih kuat saat kamu berjalan menuju takdirmu. Saat kamu berhenti menolak panggilan jiwamu. Saat kamu mulai mengikuti suara batinmu. Saat kamu memutuskan untuk hidup dengan tujuan, bukan hanya bertahan. Ketika kamu sejajar dengan siapa kamu sebenarnya. Saat itulah keajaiban mulai berdatangan. Pintu-pintu yang dulu tertutup tiba-tiba terbuka. Orang-orang yang datang membawa luka mulai tergantikan dengan mereka yang datang membawa cahaya. Rintangan yang dulu seperti dinding mulai retak dan runtuh oleh langkahmu yang mantap. Namun, jika kamu memilih jalan yang menjauh dari jati dirimu, jika kamu menolak panggilan yang terus mengetuk dari dalam hatimu, maka perlindungan itu melemah. Bukan karena kamu dihukum, tapi karena kamu menjauh dari jalur tempat energi semesta bisa menjangkau dan mengangkatmu. Semesta tak memaksa. Ia menunggu. Tapi ia juga tahu kapan saatnya menahan berkat agar kamu belajar untuk kembali ke pusat jiwamu. Dan saat kamu kembali, ketika kamu memilih untuk berkata, "Aku siap," itulah saat perisai itu kembali penuh. Menyelimutimu dari bahaya yang tak terlihat, dari gangguan yang tak bisa dijelaskan, dari gelombang negatif yang mencoba menghentikan langkahmu. Kamu bukan makhluk yang terlantar. Kamu bukan korban dari dunia ini. Kamu adalah permata langka yang dijaga dengan kekuatan yang tidak bisa dihitung oleh mata uang atau kekuasaan. Dan semakin kamu mempercayai bahwa perlindungan itu nyata, semakin kamu akan melihatnya bekerja dalam hidupmu. Ingatlah kejadian-kejadian kebetulan yang menyelamatkanmu. Ingatlah keputusan yang tak kamu mengerti saat itu, namun kini kamu tahu bahwa itulah yang menyelamatkanmu dari kehancuran. Itu bukan hanya intuisi.
Itu bukan hanya firasat. Itu adalah bagian dari jaring pelindung yang ditenun untukmu oleh tangan tak kasat mata. Jadi berjalanlah tanpa takut. Bukan karena dunia ini mudah, tapi karena kamu tidak sendirian. Bukan karena kamu tahu semuanya, tapi karena kamu dilindungi oleh kekuatan yang tahu segalanya. Kamu adalah cahaya yang dijaga, dan mereka yang mencoba memadamkanmu akan selalu gagal. Karena terangmu tak hanya datang dari dirimu sendiri, tapi juga dari sumber kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang mereka kira. Bagian 5. Ujian dalam hidupmu. Bukanlah kebetulan. Mungkin kamu pernah duduk sendiri, memandangi langit malam, lalu bertanya dalam hati, mengapa hidupku penuh luka? Mengapa jalan yang kutempuh selalu terasa lebih terjal dari orang lain? Dan dalam keheningan itu, kamu pun mulai meragukan dirimu sendiri. Apakah kamu dikutuk? Apakah kamu dilupakan semesta? Ataukah memang kamu ditakdirkan untuk selalu tersakiti? Tapi dengarlah ini, dari hatiku ke hatimu. Semua itu bukan kebetulan. Setiap air mata yang pernah jatuh, setiap pintu yang pernah tertutup, setiap hati yang pernah meninggalkanmu, semuanya adalah bagian dari kurikulum ilahi yang telah disiapkan untukmu sejak sebelum kamu datang ke bumi ini. Jiwa yang terpilih tidak pernah diberi jalan yang biasa, karena takdir mereka bukanlah untuk menjadi biasa. Mereka dipahat, dibentuk, diuji, bukan untuk dihancurkan, tapi untuk diperkuat. Setiap ujian yang kamu alami adalah alat pembentuk, bukan alat pemusnah. Ia datang untuk menyingkap siapa dirimu sebenarnya, untuk memperlihatkan kedalaman kekuatanmu yang tersembunyi. Ia bukan kutukan, melainkan cermin. Dan melalui cermin itu, kamu mulai melihat dirimu sebagai lebih dari sekadar manusia yang bertahan, tapi sebagai jiwa yang bangkit. Pernahkah kamu menyadari bahwa setelah kamu melewati satu luka besar, kamu menjadi lebih bijak dari sebelumnya? Bahwa setelah kamu dikhianati, kamu mulai mengenali siapa yang tulus dan siapa yang berpura-pura? Bahwa setelah kamu kehilangan sesuatu yang kamu cintai, kamu belajar untuk mencintai dirimu sendiri lebih dalam? Itulah fungsi sejati dari luka. Ia mengajarkanmu hal-hal yang tak akan pernah kamu pelajari di dalam kenyamanan. Dan ini bukan tentang glorifikasi penderitaan. Ini tentang penghormatan terhadap pertumbuhan. Mereka yang tidak paham akan berkata kamu hanya sial. Tapi semesta tahu, kamu sedang dilatih. Dan seperti halnya seorang pejuang tak pernah belajar bertarung di taman bunga, begitu juga jiwamu yang mulia ini dibentuk dalam badai. Semakin berat ujiannya, semakin dalam panggilan jiwamu, semakin keras hantaman hidup, semakin tinggi gunung yang kamu taklukkan. Namun, mereka tidak pernah mengatakan ini padamu. Karena jika kamu tahu bahwa semua rasa sakit itu punya makna, maka kamu tak akan takut lagi. Kamu akan bangkit dengan mata tajam dan hati penuh nyala. Dan dunia tidak bisa mengendalikan manusia yang tidak takut pada penderitaan. Karena dia telah menemukan makna di baliknya. Jadi hari ini, aku ingin kamu tahu, tidak ada luka yang sia-sia. Semua keretakan dalam hidupmu adalah tempat di mana cahaya bisa masuk. Setiap kegagalan yang kamu alami bukanlah akhir, melainkan batu loncatan ke arah yang lebih benar. Dan setiap orang yang meninggalkanmu adalah bagian dari pembersihan semesta, agar kamu bisa bertemu dengan mereka yang memang ditakdirkan berjalan bersamamu. Kamu telah lulus dari banyak ujian, bahkan saat kamu sendiri belum menyadarinya. Dan jika kamu masih hidup hari ini, masih membaca ini, maka itu tandanya kamu masih dalam pelatihan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Tersenyumlah, bahkan jika masih ada luka. Karena kamu tidak sedang dihancurkan, kamu sedang dibentuk. Dan saat waktunya tiba, semua rasa sakit itu akan berubah menjadi kekuatan. Semua air mata itu menjadi bahan bakar. Dan kamu akan berdiri sebagai versi dirimu yang paling kuat, paling terang, dan paling tak tergoyahkan. Ingat, ujianmu adalah tanda bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk keajaiban. Bertahanlah, bangkitlah, teruskan langkahmu. Karena kemenangan jiwa selalu datang kepada mereka yang memilih untuk tetap berjalan, meski dunia berkata mustahil.
Bagian 6. Kebangkitanmu adalah ancaman bagi dunia yang lama. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi setiap kali kamu mulai sadar siapa dirimu, sadar apa tujuanmu, sadar bahwa hidup ini lebih dari sekadar rutinitas, maka dunia lama pun mulai gelisah. Ya, kebangkitanmu adalah ancaman. Bukan untuk sesama manusia, bukan untuk orang-orang di sekitarmu, tapi untuk sistem yang selama ini menggantungkan kekuasaannya pada ketidaktahuanmu. Sistem ini tidak dibangun untuk membuatmu mengenal dirimu. Ia dibentuk agar kamu merasa cukup menjadi bagian kecil dari mesin besar yang berputar tanpa arah. Ia ingin kamu puas menjadi penonton dalam hidupmu sendiri. Ia ingin kamu takut bermimpi, takut berbeda, takut berpikir, apalagi menyala. Tapi kini, sesuatu dalam dirimu mulai berubah. Kamu mulai mempertanyakan segalanya. Kamu mulai merasa ada yang tidak selaras. Kamu mulai menolak hidup yang hanya sekadar berjalan seperti biasa. Itu bukan krisis. Itu adalah kebangkitan. Dan kebangkitan ini bukan hal kecil. Ia adalah percikan dari revolusi yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Ketika satu jiwa sadar, satu jiwa bangkit, satu jiwa memutuskan untuk menjadi versi sejatinya, maka gelombang itu akan menyebar. Orang-orang di sekitarnya mulai merasakan cahaya itu. Mereka pun mulai mempertanyakan hidup mereka. Dan perlahan, sistem pun mulai retak. Inilah mengapa kebangkitanmu ditakuti. Karena saat kamu sadar, kamu menjadi tak bisa dikendalikan. Kamu tidak lagi mudah dibeli oleh pujian, jabatan, atau harta yang fana. Kamu tidak lagi tunduk pada ketakutan yang diciptakan untuk membungkammu. Kamu mulai hidup dengan keberanian. Dan keberanian adalah virus yang menular dengan cepat. Keberanianmu bisa menjadi cahaya bagi yang lain. Kamu bukan hanya bangkit untuk dirimu sendiri. Kamu adalah pintu bagi banyak orang yang selama ini juga merasa terkunci. Kamu adalah suara bagi mereka yang lama dibungkam. Kamu adalah mercusuar bagi jiwa-jiwa yang selama ini tenggelam dalam gelap. Dan ya, akan ada yang mencoba menjatuhkanmu. Akan ada yang mengatakan kamu terlalu idealis, terlalu keras kepala, terlalu mengada-ada. Tapi itu bukan karena kamu salah. Itu karena mereka belum siap melihat terang sejelas itu. Kebangkitan bukan jalan mudah. Tapi ia adalah jalan jalan yin yang membebaskan. Dan begitu kamu melangkah di atas jalan ini, kamu akan tahu. Kamu tidak bisa kembali. Dan kamu pun tidak ingin kembali. Karena tak ada lagi tempat nyaman dalam kebohongan setelah kamu mencicipi kebenaran. Tak ada lagi selimut nyaman dari kepalsuan setelah kamu merasakan hangatnya cahaya dari dalam. Mereka yang telah bangkit tidak lagi hidup untuk sekadar bertahan. Mereka hidup untuk menyinari, untuk mengguncang, untuk mengubah dunia. Satu kesadaran dalam satu waktu. Kamu adalah bagian dari mereka. Mereka yang ditakuti karena tidak bisa dibungkam. Mereka yang dirindukan oleh dunia karena membawa harapan. Mereka yang bangkit bukan untuk mencolok, tapi untuk menuntun. Dan kini, jika kamu merasa getaran dalam hatimu mulai bergerak, jika kamu merasa dunia lama tidak lagi cocok dengan jiwamu, jika kamu mulai menolak hidup yang hanya sekadar menjalani, itu artinya kebangkitanmu sedang dimulai. Teruskan. Jangan padam. Jangan takut, karena setiap langkahmu adalah langkah yang mengguncang dunia. Setiap napasmu adalah pernyataan bahwa cahaya tidak akan pernah bisa dikalahkan. Kamu bukan ancaman, kamu adalah perubahan. Dan perubahan selalu dimulai dari jiwa-jiwa sepertimu. Bagian 7. Ketika kamu sadar, kamu tidak hanya menyelamatkan dirimu, kamu membangunkan dunia. Setiap perjalananmu, setiap luka yang kau lalui, setiap malam panjang yang kau tangisi dalam diam, semuanya bukan tanpa arti. Di balik semua itu, semesta sedang menyiapkanmu. Bukan untuk menjadi sekadar penyintas, tapi untuk menjadi pembawa terang. Kamu bukan sekadar individu yang bangkit. Kamu adalah bagian dari gelombang kesadaran yang akan mengubah wajah dunia. Dan inilah kebenaran yang paling ingin mereka sembunyikan. Saat kamu sadar siapa dirimu sebenarnya, kamu akan menyadarkan yang lain. Ketika kamu mulai berbicara dari tempat yang dalam,
Dari luka yang telah kau ubah menjadi kekuatan. Dari kekecewaan yang telah kau ubah menjadi hikmah. Orang-orang di sekitarmu akan merasakan getaran itu. Mereka yang tertidur akan mulai terbangun. Mereka yang hilang arah akan mulai melihat jejak. Dan mereka yang pernah merasa hampa akan mulai mengenali cahaya yang juga ada di dalam diri mereka. Itulah mengapa jalanmu berat, karena kamu bukan hanya berjalan untuk dirimu sendiri. Kamu berjalan untuk membukakan jalan bagi yang lain. Setiap kali kamu memilih untuk tetap hidup meski nyaris kehilangan harapan, kamu sedang mengajarkan kepada dunia bahwa cahaya tidak pernah benar-benar padam. Setiap kali kamu memilih untuk mencintai lagi, meski hatimu pernah dihancurkan, kamu sedang menunjukkan bahwa cinta tidak pernah kalah. Setiap kali kamu memilih untuk menjadi dirimu sendiri, meski dunia memaksamu menjadi salinan, kamu sedang menjadi mercusuar bagi jiwa-jiwa yang terluka. Dan inilah yang membuatmu luar biasa. Kebangkitanmu bukan hanya tentangmu. Ia adalah obor yang menyalakan api kesadaran di sekelilingmu. Mereka mungkin ingin kamu berpikir bahwa hidupmu tak berarti, bahwa jalanmu biasa saja, bahwa suaramu terlalu kecil untuk didengar. Tapi kebenarannya, satu langkah kecilmu dalam kesadaran dapat menciptakan gelombang besar yang meruntuhkan tembok-tembok ketidaktahuan. Kamu adalah jembatan antara dunia lama dan dunia baru. Kamu adalah pengingat bahwa ada cara lain untuk hidup, lebih jujur, lebih dalam, lebih sejati. Dan ketika kamu memilih untuk tidak lagi tidur dalam kenyamanan palsu, kamu mengundang dunia untuk ikut terjaga. Inilah Yedai Sayapi. Saatnya berhenti meminta izin untuk menjadi dirimu sendiri. Saatnya berhenti menyesuaikan diri dengan dunia yang dibangun dari ilusi. Saatnya untuk berdiri tegak, menatap cermin, dan berkata, "Inilah aku, jiwa yang telah terbangun." Jangan remehkan kekuatan yang kau miliki saat kamu menjadi sadar. Karena kebangkitan bukan hanya perubahan pribadi. Ia adalah deklarasi kepada semesta. Aku siap, aku hadir, dan aku akan membawa cahaya. Dan dari sinilah semua yang kamu alami, rasa sakit, penolakan, keraguan, semuanya berubah menjadi bahan bakar. Untuk menciptakan kehidupan yang lebih selaras. Untuk membangunkan yang lain. Untuk menyalakan kembali ingatan yang telah lama tertidur di dalam diri manusia. Maka lanjutkan perjalanan ini. Dengan kepala tegak. Dengan hati terbuka. Dengan langkah yang mantap, meski kadang goyah. Karena saat kamu sadar, kamu tidak hanya menyelamatkan dirimu. Kamu sedang membantu dunia mengingat siapa mereka sebenarnya. Dan tak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menghentikan jiwa yang telah bangkit. Kini, kamu telah melihat serpihan-serpihan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Kamu telah menyentuh luka-luka lama, namun bukan untuk kembali terpuruk, melainkan untuk menyadari bahwa di balik setiap rasa sakit, ada kekuatan yang sedang menunggu untuk dibangkitkan. Kamu bukan korban dari dunia ini. Kamu adalah arsitek dari cahaya yang akan mengubahnya. Kamu bukan makhluk biasa yang berjalan tanpa arah. Kamu adalah roh besar dalam tubuh kecil yang sedang mengingat kembali takdir sucinya. Segala yang kamu rasakan, kepekaanmu, keasinganmu, keunikanmu, bukan kelemahan. Itulah bukti bahwa kamu membawa sesuatu yang tak dimiliki semua orang. Sesuatu yang membuat dunia gentar, namun juga sangat membutuhkanmu. Cahaya. Dan cahaya tidak pernah meminta izin untuk bersinar. Ia hanya perlu dihidupkan. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi, siapa aku? Atau, mengapa hidupku berat? Pertanyaannya adalah, apa yang akan kamu lakukan dengan semua ini? Dengan kesadaran yang kini telah tumbuh, dengan nyala api yang mulai menyinari jalanmu. Dunia sedang menanti. Bukan versi palsu darimu. Bukan wajah yang kamu kenakan untuk bertahan hidup. Tapi dirimu yang sejati, jiwa yang tak bisa dibungkam, cahaya yang tak bisa dipadamkan. Jadi, bangkitlah. Jadilah terang bagi mereka yang masih tersesat dalam gelap. Jadilah suara bagi mereka yang masih diam karena takut. Dan jadilah dirimu sendiri. Karena itu adalah hadiah terbesar yang bisa kamu berikan kepada dunia ini.
Terakhir, jika kamu merasakan pesan ini menggema dalam jiwamu, maka itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Jangan diam saja. Like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulis di komentar. Aku siap bangkit. Dengan itu, kamu tidak hanya menandai awal baru dalam hidupmu, tapi juga mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu telah memilih untuk menjadi terang, untuk menjadi pengubah arah, untuk menjadi satu dari sedikit yang terbangun dan tak akan pernah kembali tertidur. Selamat datang kembali. Cahaya dunia ada di dalam dirimu. Dan kini, saatnya kamu bersinar.